Siapa sih yang nggak tahu Brad Pitt? Brad Pitt dijulukin pria paling tampan dan seksi di dunia. Ini kasus sih gila banget ya. Ada cewek bisa sampai ketipu, orang ngaku-ngaku jadi Brad Pitt, dan dia ketipu duitnya. Dia tuh sampai transfer duit 830.000 euro. Itu kalau dirupiahin hampir 14 miliar cuy. Jadi ada cewek nih umurnya 53 tahun berasal dari Prancis. Dia itu tuh ketipu gara-gara love scam. Kalau diceritain ya, pasti kalian mikir aduh nih cewek bego banget. Tapi enggak, dengerin dulu ceritanya. Ini si Ana ini kerjaannya itu interior design. Terus dia punya suaminya itu milioner. Jadi si Ana ini kalau kalian lihat penampakannya ya, fisiknya ya, itu juga oke banget ya, masih cakep loh. Cewek umur 53 tahun. Jadi awalnya nih si Ana ini dapat DM dari mamanya si Brad Pitt. Jadi kejadian awalnya itu dia dapat DM dari mamanya si Brad Pitt nih yang palsu nih, itu di Februari 2023. Jadi mamanya itu bilang kalau nih orang kayak cewek kayak lu nih cocok nih buat anak gue nih tipe-tipenya si Brad Pitt. Nah, si Ana pas denger gitu aneh dong, hari gini gitu Brad Pitt kan terkenal banget. Masa bisa-bisanya emaknya DM kita ya nggak sih? Nah terus dia dari pertama udah tahu kalau ini tuh ini mah fake nih, palsu nih. Tapi terus kan ya yang penipunya ini kan jadi ngaku jadi dua orang dong. Jadi emaknya mah kelanjutan hariannya tuh si Brad Pitt ini muncul nih, dia jadi si Brad Pittnya. Nah dia rajin chattingan deh tuh. Disitulah timbul tuh perasaan-perasaan dia falling in love. Tapi lagi-lagi ya, ini kita nih ya kalau nggak ngikutin perkembangan teknologi, kita bisa ketipu. Jadi dia tuh tipe emak-emak nih ya, dia tuh gaptek. Jadi dia itu ternyata tuh nggak ngikutin perkembangan teknologi. Dia tuh nggak ngerti kayak AI gitu tuh dia nggak ngerti. Jadi dia nggak nyangka dan dia berpikirnya ini beneran si Brad Pitt. Makin dia chatting, makin dia semakin hari semakin deket, dia mempercayai itu si Brad Pitt. Dan yang lebih gilanya lagi, kalian tahu nggak si Brad Pitt yang ngaku-ngaku Brad Pitt ini, dia tuh udah komunikasi intens ya. Itu lamanya tuh sampai 18 bulan cuy. Jadi dari 18 bulan itu dia nggak langsung duitnya tuh dimakan senominal yang tadi aku sebutin hampir 14 miliar itu enggak. Bukan. Jadi sebelumnya tuh dia pernah juga dimintain duit. Sebenarnya si cewek ini tuh udah banyak diketemuin sama tanda-tanda kalau nih orang nggak bener ya. Salah satunya tuh kalau dia mau telepon tuh ya ke si ngaku-ngaku Brad Pitt tuh nggak akan pernah diangkat, dan dia banyak cari alasan untuk nggak teleponan, nggak video call. Jadi dia cuma maunya chatting-chatting doang. Terus tanda-tanda yang kedua itu sebenarnya juga udah ada. Jadi tuh dia tuh ceritanya udah falling in love dong nih ya, ceritanya udah pacaran online nih. Nah ceritanya si Brad Pitt ini mau ngasih dia hadiah tas mewah. Jadi mau dikirimin tuh ke negaranya si cewek ini. Nah, jadi si Brad Pitt palsu ini tuh, dia tuh chatting ke nih cewek kalau tasnya tuh ketahan di bea cukai, jadi perlu ditebus. Jadi si Brad Pitt itu bilang bisa nggak tolong transferin buat nebus tas mewahnya itu yang ketahan. Nah si cewek ini nggak pakai pikir panjang, dikirim dia tuh duit 152 juta. Udah kemakan. Nah, itu kan lama nih ya. Durasinya 18 bulan nih, PDKT segala macam. Nah, si Brad Pitt itu tuh romantis banget, suka ngirimin si Ana ini puisi-puisi setiap hari, terus dirayu-rayu. Nah, terus dia tuh si penipu ini pakai AI cuy ya. Makanya teknologinya dipergunakan buat hal yang salah. Jadi lihat deh tuh, si Brad Pitt ngirimin ucapan I love you, Ana, kayak gitu-gitu. Nah si Ana ini lupa kalau dia udah masuk perangkap dan dia itu lagi ditipu. Jadi sebenarnya si Ana itu udah dibutain sama perasaannya sendiri. Jadi anaknya si Ana ini udah pernah bilang ke mamanya ini, wah ini udah gak bener nih. Terus mamanya tuh masih menampik kalau dia bilang jarang nih ada cowok ngomong kayak begini. Maksudnya dia kan udah tua, terus dia udah pengalaman lah ya. Jadi maksudnya dia tuh tahu kalau ini tuh nggak palsu. Nanti dia ngomong ke anaknya kalau lu tahu aslinya nanti lu nyesel. Udah pernah ngomong kayak gitu. Nah, puncaknya itu adalah duit jeger tergedenya ini, ya. Si Brad Pittnya ini ceritanya tuh udah ngomong kalau dia tuh bakal melamar si Anne. Nih, udah pacaran lah, ceritanya udah tunangan gitu lah, online-onlinean nih. Nah, si Anne ini juga ya rumah tangganya kalau menurut asumsi aku nih lagi nggak bagus. Jadi sebenarnya tuh kalau dalam cerita ini si Anne itu punya suami, cuman dia tuh lagi proses cerai. Tapi kan dia deket sama si Brad Pitt itu 18 bulan, nggak sebulan 2 bulan. Berarti kan dalam proses itu bikin dia makin yakin dong, gue mau ceraiin laki gue, gue udah dapet Brad Pitt, ya dong, asumsinya kayak gitu. Nah jadi dia kayak ngegebu-gebu juga dong, gue mau cerai aja deh, fix deh mau cerai karena gue udah dapet si Brad Pitt, kayak gitu. Nah lakinya ini kaya banget nih, milioner. Suaminya tuh beda 19 tahun dari dia. Jadi si Ana ini pas cerai sama suaminya nih, dia tuh dapat duit juga. Dapatnya tuh sekitar 13 miliar. Kalau dirupiahin ya, itu 13 miliar. Kan gede itu ya. Nah, terus dia lagi falling in love nih sama si Brad Pitt nih. Namanya orang udah cinta-cintaan, dia pasti curhat dong. Gue proses cerai nih, terus nanti gue dapet duit gini. Pasti dia ceritain semuanya, dia curhat-curhat lah. Nah, si scammernya ini langsung tahu dong, wah lu punya duit gede. Langsung deh, ini aksi terakhirnya si scammer ini nih. Dia tuh bilang kalau dia tuh sakit di rumah sakit, dan sakitnya tuh parah. Kanker ginjal.
Terus si Brad Pitt palsunya ini dia menggunakan teknologi nih cuy. Dia pakai tuh AI ya. Dia suruh bikin kan. Tolong bikinin nih. Dia lagi di rumah sakit. Ya kan dia bisa dilihat nih foto-fotonya Brad Pitt di rumah sakit tuh beda-beda. Ada yang agak kurus, ada yang pas dia megang tulisan I love you Anne itu agak gemuk. Jadi diambil random aja tuh dibikin tuh sama AI. Jadi dia tuh dan dia percaya dong itu sampai ada yang di ruang operasi lihat deh. Dia benar-benar percaya kalau itu foto asli. Mati nggak? Karena si Anne ini udah cinta nih ya, cinta online yang nggak jelas. Akhirnya dia transfer duit karena si Brad Pittnya ngomong dia lagi sakit parah, terus akunnya dia itu nggak bisa dipakai, akun banknya tuh dibekukan sama mantan istrinya yaitu si Angelina Jolie. Lucu banget guys. Nah akhirnya dia transfer duit karena dia iba dan kasihan dan dia udah cinta. Dikirim tuh duit. Setelah dikirim memang dia tahu kalau dia ditipu? Enggak, dia nggak tahu kalau dia lagi ketipu. Terus tahu nggak setelah 18 bulan itu dia baru tahu dan baru sadar kalau dia itu ketipu pas dia ngeliat di media nih si Brad Pitt itu bawa pacar barunya. Nah yang ini dia bawa pacar barunya, dia marah dong. Nah, itu dari situ dia baru sadar kalau ini kayaknya Brad Pitt-nya diduplikat nih, ada dua. Nah, dari situ terus dia langsung kayak depresi pada saat itu ya, katanya nih si Anne ini tuh sampai sakit, terus dia masuk rumah sakit, dia mesti ketemu psikiater, kena mental, sakit, ngedown. Bisa kebayang nggak sih? Satu, dia udah patah hati nih, dia broken heart banget kan. Terus duitnya habis-habisan cuy, 13 miliar dari hasil cerai, plus dia nambah dong ya sekitar semiliaran. Disetor semua, dikirim ke tuh Brad Pitt palsu. Nah terus ditambah lagi hatinya dia udah dipermainkan. Bisa kebayang nggak itu bertubi-tubi? Si Anne ini tuh udah hancur banget. Jadi si Anne ini sebenarnya udah viral gara-gara kasus si Brad Pitt ini dia muncul ke media. Terus di sana tuh di negara itu tuh viral banget. Karena ngebahas dia. Tapi kan dia kan jadi dipermaluin ya sebenarnya, jadi kayak dibully-bully gitu. Sampai-sampai si Brad Pitt-nya tuh diwawancara. Si Brad Pitt itu sampai ngomong kalau hati-hati, kayak dia si Brad Pitt memberikan himbauan hati-hati kalau ada orang memakai pura-pura jadi dia buat nipu, karena tuh duit yang ditipu gede banget. Kebayang gak sih 18 bulan bisa nipu duit orang tuh hampir 14 miliar. Sekarang kalian kerja aja 18 bulan kerja gila-gilaan nggak bakal kekumpul. Berarti itu si penipunya tuh rajin banget, bener-bener all out banget, bisa worth it banget dapat segitu. Terus kan ini kan kalau scammer gini nggak tahu ya ketangkap apa enggak juga kita kagak tahu ini. Jadi nih aku punya pengalaman nih ya. Ini bener-bener aku kenal nih sama orangnya ya, temennya mamaku. Ini juga udah nggak muda kan. Nah itu posisinya di Singapura. Dia juga kena kayak love scam gini. Dan kita tuh nggak habis pikir kalau dia tuh percaya itu asli. Sampai pas dia datang ke rumah nih, kita nih banyak orang nih 3 orang udah sampai nasehatin dia. Wah ini nipu nih. Hati-hati. Dia masih bilang gini, enggak asli. Terus dikasih lihat fotonya. Ya ampun, foto kan bisa dikirim, comot aja dari foto orang, pura-pura jadi cowok ganteng begitu masih muda. Maksudnya kan kalau kita yang nggak ngalamin itu, kita nasehatin orang kan, maksudnya itu tuh lagi ditipu. Tapi dia tuh kayak kesirep, kayak percaya banget. Sumpah ini bener-bener kejadian bener. Dan ternyata bukan si Anne doang, cewek-cewek lain banyak bisa ketipu. Jadi kalian tahu kan kelemahan wanita itu, dari kata-kata, dari perhatian. Dia udah klek cinta beneran tuh, nggak ketemu orang, dia cinta dunia maya, dia bisa percaya, bisa keluarin duit. Makanya yang target marketnya si orang-orang penipu ini ya cewek-cewek. Jadi kalau yang kenalan aku ini ya, dia juga sama, sebenarnya dimintai duit, tapi diputer-puter buat katanya dimainin kripto. Jadi sebenarnya intinya dia juga ujung-ujungnya minta duit. Jadi kalian harusnya para perempuan udah udah deket, ujung-ujungnya pasti dia ada maunya dong. Kalau ujung-ujungnya nipu mau duit, entah itu alasannya apa, kalian udah mesti hati-hati. Itu udah mesti sadar, wow ini lagi kejiret. Ini lebih ngeri dari hipnotis, karena kalian dengan sendirinya merelakan diri kalian terlena. Terus yang temannya mamaku ini ya, pas kita saklekin gitu ya, wah ini nipu, coba aja ditelepon. Terus dia bilang, udah sering telepon, gak mau angkat. Coba video call, kalau emang bener foto profilnya itu, video call dong. Kalau dia angkat, ya nggak tahu deh ya kalau bisa pakai AI juga. Itu kalau diangkat kan, berarti kan maksudnya kita bisa tahu itu asli apa enggak. Ini nggak mau, persis sama kayak kasus si Anne ini. Dia nggak mau angkat telepon, dia menghindari video call. Pokoknya dia maunya teks-teks aja, main-main aman aja. Alasannya banyak. Kalau yang teman mamaku ini setiap ditelepon alasannya gini, wah lagi di kapal, sinyalnya susah. Pokoknya dia pinter cari alasan. Intinya kalian nggak akan bisa mendengar suara dia. Toto pas kalian dengar suaranya, itu kagak tahu orang dari mana. Guru yang paling bijak itu adalah belajar dari pengalaman orang lain daripada kalian yang ngalamin. Ini kan kita bisa belajar dari pengalaman si Anne ini. Jangan sampai itu kejadian di kita atau di orang-orang sekitar kita. Terus ya, untuk kalian tuh ya, nggak ada salahnya deh belajar tuh teknologi. Sekarang kan lagi musim AI apa. Kalian harus tahu, walaupun kalian, mama kalian atau siapa umur udah tua, ajarin. Jadi dia tuh nggak gaptek-gaptek banget, dan dia tuh bisa bedain mana AI, mana yang dibuat, mana yang real. Itu penting. Contohnya aku udah pernah buat video sebelumnya tentang yang aku ngajarin mamaku pakai AI. Itu kalian juga mesti nonton, maksudnya dengan pakai AI itu kalian bisa suruh apa aja. Jadi kalian mesti hati-hati, teknologi di tangan orang benar mungkin bisa jadi bagus. Tapi kalau di tangan orang jahat, nah itu bisa jadi senjata. Sama aja kayak ibu-ibu, kan kita di dapur pakai pisau kan. Nah pisaunya dipakai sama kita bisa bikin makanan yang lezat. Tapi kalau dipakai sama penjahat, itu pisau ya bisa dibuat yang hal-hal tidak diinginkan.